Apa beda mawaddah dan rohmah ini? Kalau mawaddah itu rasa cinta yang biasanya mengarah kepada bentuk-bentuk kebaikan. Misalnya istrinya atau suaminya masih muda, masih cakep, masih tampan, kaya, ekonominya masih baik, badannya masih sehat. Dalam kondisi-kondisi baik seperti ini, tumbuh rasa cinta, itu wajar, namanya mawaddah. Tetapi kalau dalam kondisi sebaliknya, itu namanya rahmah. Walihada yadharu lana mada ihtimamil islami binidhamil usrati. Dari sini kita bisa melihat seberapa besar atau sejauh mana perhatian Islam ini terhadap masalah-masalah dalam rumah tangga. Wa wad'iha fi a'la darajatil i'tibar wa rabituha bil aqaidi aslan. Di mana Islam ini menempatkan aturan rumah tangga ini sebagai dasar dalam rumah tangga, dan juga menjadikan akidah ini sebagai pondasi dalam berumah tangga. Wabil ahkami tafri'an, sedangkan hukum-hukum yang lain itu sebagai cabangannya. Wala syakka annal usratal muslimatah hiya nawatul mujtama'us sholih. Maka tidak diragukan lagi bahwa keluarga muslim yang dimana orang-orang muslim itu berkeluarganya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, itu merupakan satu modal dari masyarakat yang baik. Kalau keluarga ini baik, insya Allah masyarakatnya juga baik. Fatajibu al-inayatu biha, maka bagi kita sebagai orang Islam wajib untuk membantu, untuk melaksanakan, untuk mewujudkan syariah-syariah Islam dalam hal berkeluarga ini. Bil muhafadati ala aqdi zawajihal islami aqdan shahihan, dengan menjaga akad-akad pernikahan itu secara sahih, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Niat menikahnya diperbaiki, diniati untuk ibadah, diniati untuk dilandasi dengan iman dan takwa. Cara mencari jodoh juga disesuaikan dengan apa yang sudah diarahkan oleh Rasulullah. Menikah ini dilakukan sesuai dengan ajarannya Nabi. Ba'idan an abadil abithin, menjauhi orang-orang yang ingin mengubah atau ingin mempermainkan pernikahan, hanya kawin kontrak atau kawin cerai dan lain sebagainya. Kita jauhi hal-hal yang seperti ini. Litahqiqil ahdafis samiyati minar rahmati, untuk apa? Agar bisa mewujudkan, agar visi dan misi atau tujuan dari pernikahan ini bisa terwujud. Apa tujuan pernikahan itu? As-samiyati minar rahmati, saling memberikan kasih sayang terhadap pasangan, kasih sayang terhadap anak. Wal atfi, memberikan kelembutan terhadap pasangan. Wasakanin nafsi, tujuan dari menikah adalah salah satunya mendapatkan ketenangan hati, hatinya tenang. Alladzi huwa ayatun min ayatillahi ta'ala ad-dallati ala kamali qudratihi, seperti yang sudah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah telah menciptakan dari golongan kita sendiri pasangan-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kita merasa tentram, merasa nyaman, hatinya tenang bersama dengan pasangannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah juga telah menjadikan di antara pasangan-pasangan tersebut rasa mawaddah wa rahmah. Apa beda mawaddah dan rahmah ini? Kalau mawaddah itu rasa cinta yang biasanya mengarah kepada bentuk-bentuk kebaikan. Misalnya istrinya atau suaminya masih muda, masih cakep, masih tampan, kaya, ekonominya masih baik, badannya masih sehat. Dalam kondisi-kondisi baik seperti ini, tumbuh rasa cinta, itu wajar, namanya mawaddah. Tetapi
Kalau dalam kondisi sebaliknya itu namanya rahmah. Suaminya atau istrinya, pasangannya sudah alaina ma'syarul muslimin, maka dari itu wahai orang-orang muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah, anta'tani bi ta'limil usratil aqaidad diniyatil haqqah, wajib bagi kita untuk memperhatikan akidah dan juga ilmu agama dalam keluarga kita. Harus kita prioritaskan. Masalah ilmu umum itu bisa nomor 2. Yang penting ketika anak-anak ini mau kita masukkan ke sekolahan, mau kita keluarkan kepada masyarakat, mereka sudah punya bekal, sudah punya dasar iman dan ilmu agama yang kuat. Wajib bagi kita membekali, memperhatikan pendidikan-pendidikan anak kita agar agamanya dan imannya kuat. Sebelum memasukkan mereka ke dalam sekolah umum, kita lihat dulu, kita teliti siapa gurunya, apa aliran sekolahannya. Jangan sampai nanti setelah anak-anak kita masuk sekolah, masuk pendidikan, alirannya jadi berubah. Wong tuane di kafir-kafir nih. Sekarang itu banyak sekali. Wong tuane di bid'ah-bid'ahkan dan lain sebagainya. Maka kita harus hati-hati untuk memilih guru, memilih instansi pendidikan bagi anak-anak kita. Wa taslihiha bisilahit taqwa, membekali mereka dengan ketakwaan. Litakuna mutamassikatan bisababil aqwa minal akhlaqi, dan juga membekali mereka dengan karakter-karakter yang baik, karakter yang kuat, sehingga mereka mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah. Anak ini tidak hanya cukup dibilangi saja, tetapi juga harus diberi contoh. Menjadi orang tua itu harus siap menjadi role model atau menjadi contoh bagi anak-anak. Tidak hanya bisa ngomong, tapi juga harus bisa membuktikan, harus bisa melaksanakan, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Seperti kalhaya, rasa malu. Sekarang sudah mulai luntur rasa malu itu. Maka jangan sampai anak-anak kita termasuk golongan-golongan orang yang kehilangan rasa malu ini. Kita terapkan, kita biasakan, kita kenalkan, kita tanamkan rasa malu dalam hati, dalam diri anak-anak kita. Wal iffah, menjaga diri dimanapun, kapanpun anak-anak kita berada, kita harus anak-anak kita harus bisa menjaga diri mereka sendiri. Wal muru'ah, menjaga harga diri, karena kita sebagai orang tua tentu tidak bisa mengawasi mereka, tidak bisa menemani mereka 24 jam. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang mereka keluar kota dan lain sebagainya. Jadi kita perlu menanamkan pada anak-anak kita sebagai bekal, sebagai benteng ketika mereka bergaul dalam masyarakat. Kai tumatsalal mujtama as-sholih, karena inilah yang akan mewujudkan masyarakat-masyarakat yang soleh. Benih dari sebuah masyarakat, modal dari masyarakat itu adalah keluarga. Kalau menginginkan masyarakat ini baik, maka harus dimulai dari membentuk keluarga yang baik. Kalau keluarga-keluarga ini baik, keluarga di Indonesia ini keluarga-keluarga yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, insya Allah masyarakat di Indonesia juga akan menjadi masyarakat yang baik, aman, tentram. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.